Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Iqbal dengan NIM 22030426. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pengantar bisnis dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15. Pertama, pertemuan 9, penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai, kumpulan manfaat atau utility yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang, dan jasa, atau dengan kata lain produk memiliki kegunaan. Setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Nilai ada dua perspektif. Perspektif konsumen. Pertama, perspektif konsumen, yaitu suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama. Konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur yang lebih baik. Uang yang sama, manfaat produk lebih besar. 2. Perspektif perusahaan, yaitu nilai dari perspektif perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Penciptaan nilai value creation ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama penciptaan nilai pada tahap input, kedua penciptaan nilai pada tahap proses, ketiga penciptaan nilai pada tahap output. Tahapan proses hingga output di atas termasuk dalam konsep rantai nilai, diperkenalkan oleh Michael E. Porter. Pertemuan 10, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis yaitu mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan, pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua kata, yaitu response atau tanggapan dan ability atau kemampuan. Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau lebih organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ekonomi. Pertama, tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Kedua, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Ketiga, tanggung jawab kepada kreditor untuk dapat membayar pinjaman. Tanggung jawab hukum. Pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab sosial. Pertama, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Pertemuan ke-11, manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, leading atau directing, dan controlling. Peranan manajerial terdiri dari peran interperson, peran informasi, peran pengambil keputusan. Keterampilan atau keahlian manajerial atau managerial skill. Untuk dapat menjalankan peran pemimpin atau manajer secara efektif, maka perlu memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan. Keterampilan teknis yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Contoh, manajer keuangan untuk memahami tentang sistem keuangan.
Keterampilan internasional atau human skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain sebagai perorangan atau kelompok. Keterampilan konseptual yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi. Pertemuan ke-12, fungsi perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tugas organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, akan menjadi apa bisnis kita? Pertanyaan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di mana yang akan datang. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan. Pertama, proses. Kedua, fungsi manajemen. Ketiga, pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan atau mengapa manajer perlu perencanaan. Pertama, pengarah organisasi. Kedua, meminimalisasi ketidakpastian. Meminimalisasi ketidakpastian. Ketiga, minimalisasi inefisiensi sumber daya. Keempat, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Saran yang baik adalah memenuhi kriteria SMART, SMART. Spesifik, measurable atau dapat diukur, achievable, dapat dicapai, realistik, dan time horizon atau berjangka waktu. Spesifik artinya dalam setiap butir sasaran hanya mengandung satu hasil akhir yang diharapkan perusahaan. Dapat diukur, sasaran yang ingin dicapai dinyatakan secara kuantitatif. Contoh, meningkatkan penjualan tahun ini sebesar 40%. Dapat mencapai sasaran yang ditarakan dapat dicapai dengan upaya yang dilakukan oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Fungsi yang pertemuan ke-13. Fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasional. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya sehingga tugas tersebut dilakukan dan menunjang tercapainya tugas organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan.
Pertama, pembagian kerja terdiri dari departementalisasi, pengembangan hierarki organisasi, pengisian jabatan, pengkoordinasian. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi atau lingkup hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi terdiri dari lingkungan hidup, strategi, teknologi, sumber daya manusia. Selanjutnya pertemuan ke-14, fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan, suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi influencing pada bawahnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Sumber-sumber kekuasaan terdiri dari reward power, coercive power, dan legitimate power. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan terdiri dari expert power dan reference power. Motivasi. Motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator atau pengirim pesan dengan receiver atau penerima pesan. Sangat memengaruhi kualitas kepemimpinan. Selanjutnya kategori komunikasi berdasarkan nampaknya bagi penerima pesan. Terdiri dari komunikasi informatif, komunikasi rekreatif, komunikasi persuasif. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan terlegitimasi dalam sebuah organisasi. Seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Jenis kewenangan terdiri dari kewenangan lini, kewenangan staf. Sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi menunjukkan kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki dan di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut daripada apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Baiklah, sampai di situ yang dapat saya jelaskan mengenai materi pengantar bisnis tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.